pelajarannya atau di sekolah, di madrasah. Berikut ini detail atau teknis penetapan KKM ini. Ini berdasarkan pengalaman kami pernah mengikuti BIMTEK sebagai wakil kurikulum beberapa tahun yang lalu. Semoga ini nanti akan bermanfaat dan memberikan petunjuk dalam menganalisis atau menetapkan KKM di sekolah Bapak Ibu. Namun sebelum itu kita harus paham dulu bagaimana konsep atau pengertian dari KKM tersebut. Di sini sudah tampak, kita tampilkan kriteria ketuntasan minimal atau kita sering sebut dengan KKM adalah kriteria ketuntasan belajar atau disebut dengan ketuntasan belajar. Jadi KKM itu sama dengan ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan atau sekolah. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi. Itu. Jadi konsepnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah kemudian KKM ditetapkan oleh sekolah itu pada awal tahun pelajaran. Pada awal tahun pelajaran ya, itu sudah bisa dianalisis, bahkan sebelum masuk awal pelajaran juga guru atau kelompok guru mata pelajaran itu menganalisis terlebih dahulu. Menganalisis ya, di antara analisis itu aspek-aspek yang dianalisis adalah intake. Apa itu intake? Intake ini kemampuan rata-rata peserta didik di dalam kelas. Jadi bukan hanya 1-2 orang tetapi dalam satu kelas. Jadi intake. Penyerapan, daya serap. Nah, daya serap mata pelajaran atau pelajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, rata-ratanya berapa? Seperti itu. Itu bisa kita ambil penilaiannya. Kemudian yang kedua adalah kompleksitas, aspek kompleksitas. Rumit, kerumitannya bagaimana? Rumitnya sedang, rendah, atau tinggi. Nah itu hanya guru bersangkutan yang bisa menilai itu. Ya, kompleksitas. Jadi rumit apa enggak? Yang artinya penerimaan dari siswa itu dianggapnya apa? Rumit, rendah, atau sedang. Ya, pelajaran yang bersangkutan. Di sini dikatakan mengidentifikasi indikator sebagai penanda tercapainya kompetensi dasar. Seperti itu. Yang ketiga aspek daya dukung. Nah, daya dukung ini sangat berpengaruh kepada satuan pendidikan. Karena daya dukung ini tidak hanya menyangkut guru yang mata pelajaran yang bersangkutan, begitu juga dengan peserta didiknya, tetapi berorientasi pada sarana prasarana yang tersedia pada satuan pendidikan tersebut atau di madrasahnya. Ya, media pembelajarannya, ya, termasuk ya pokoknya sarana prasarana yang ada di yang mendukung atau yang mendukung baik pendukung utama maupun pendukung pembantu di sekolah atau di madrasah yang bersangkutan. Ya. Nah berikut mari kita analisis seperti ini. Langkah-langkah penetapan KKM. Nah, langkah-langkah yang pertama itu adalah guru itu menganalisis KKM ini ya, melalui kelompok guru atau melalui MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Jadi mata pelajaran seandainya EPS. Nah itu bisa guru sejarah, bisa guru geografi, bisa guru ekonomi. Ya, seperti itu. Jadi menganalisis melalui MGMP ya, setiap mata pelajaran ya, dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria yang tadi kita sebutkan, kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik dengan skema sebagai berikut. Nah, jadi dalam menganalisis itu yang pertama kita lakukan adalah menganalisis ya KKM indikator. Jadi setiap indikator itu kita analisis ya, kita
kita tentukan analisis indikatornya. Ya, indikator setiap KD dalam artian seperti itu. Bisa saja dalam satu KD itu indikatornya ada 5, ada 4, ada 3, dan seterusnya. Setelah indikator KKM indikator kita tentukan, maka selanjutnya kita menentukan ya, KKM KD, kompetensi dasarnya. Nah, di dalam satu mata pelajaran itu KD itu dengan apa namanya simbol 3 ya, 3 dan 4 untuk penilaian keterampilan, sementara 3 itu untuk pengetahuan atau kognitif. Ya, seperti itu. Nah, itu kita tentukan dari indikator tadi, masing-masing indikator kita tentukan skornya, kemudian dapat KKM indikator, baru kita melangkah ke KKM KD-nya. Setiap KD kita tentukan berapa KKM yang pantas, seperti itu. Dan terakhir adalah ini ada KKM standar kompetensi. Ini kalau untuk di KTSP tempo hari ya, itu ada standar kompetensi. Ya. Nah, setelah dapat standar kompetensi, dijumlahkan seluruh standar kompetensi, baru nanti menemukan KKM mata pelajaran yang bersangkutan. Sebagai contoh KKM geografi. Jadi nanti setelah kita hitung semua standar kompetensi, ya kalau KTSP beberapa waktu yang lalu itu semua standar kompetensi kita jumlahkan, baru dibagi berapa SK-nya, baru ketemu mata KKM mata pelajarannya. Nah, kemudian kompleksitas. Bagaimana sih kita menilai kompleksitas itu? Ya, apa saja yang harus kita pertimbangkan? Ya. Nah, di sini dikatakan tingkat kompleksitas yaitu kesulitan dan kerumitan setiap KD atau indikator yang harus dicapai oleh peserta didik. Seperti itu. Jadi setiap KD atau indikator itu akan berbeda-beda cara penyerapan atau tingkat kompleksitasnya setiap peserta didik. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu kita analisis setiap indikator maupun setiap KD-nya. Seberapa tinggi, seberapa rendah, atau berapa sedangnya itu ya KKM-nya. Kompleksitas tinggi apabila dalam mencapai kompetensi diperlukan pendidik. Nah, ini pendidik ini dalam dia penilaian kompleksitas itu seperti yang kami katakan tadi, itu juga tergantung dengan tenaga pendidiknya atau gurunya. Yang pertama, guru itu memahami dengan benar kompetensi yang harus dipelajarkan atau diajarkan pada peserta didik. Jadi guru melihat seberapa tinggi atau rumitnya, itu guru bersangkutan bisa menilai seperti itu. Ya. Kemudian kreatif dan inovatif dengan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, variasi atau katakanlah strategi ya kan yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran itu juga menjadi penunjang tingkat kompleksitasnya. Yang terakhir adalah yang ketiga, menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai bidang yang diajarkan. Artinya sesuai dengan linearitas daripada mata pelajaran yang diajarkan dengan pendidikan kesarjanaannya atau pendidikan dia, seperti itu ya. Jadi kompleksitas itu tidak tergantung dari peserta didiknya saja, cuma kita sebagai guru juga menjadi faktor penentu daripada kompleksitas atau tingkat kerumitan daripada mata pelajaran yang bersangkutan. Yang berikut adalah peserta didik. Nah, seberapa tinggi sih, seberapa rendah, dan seberapa tinggi peserta didik itu menilai tingkat kerumitan dari sebuah mata pelajaran atau kerendahan kompleksitasnya dari mata pelajaran yang bersangkutan. Yang pertama, membutuhkan kemampuan penalaran tinggi. Nah, siswa yang bersangkutan ini untuk menyerap mata pelajaran yang kita berikan tadi itu butuh penalaran tinggi atau tidak. Nah, jika itu memang membutuhkan penalaran tinggi, maka kita memberikan skor kompleksitasnya ya itu rendah karena kompleksitas yang tinggi tadi, seperti itu. Jadi dibalik ya kan, seperti itu ya. Yang kedua, cakap terampil menerapkan konsep. Ya, peserta didik tadi
bisa dalam penyerapan itu tadi dia bisa cakap mengerjakannya, bisa terampil mengerjakannya. Itu juga menjadi faktor dalam penilaian kompleksitas. Kemudian yang ketiga, cermat, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya. Nah, kalau pekerjaannya itu cepat dikerjakan, artinya itu kompleksitasnya rendah. Tapi kalau dia lama dan katakanlah rumit, kata dia, itu berarti kompleksitas yang tinggi, seperti itu. Tingkat kemampuan penalaran dan kecermatan yang tinggi agar dapat mencapai ketuntasan belajar. Penalaran peserta didik tadi, ya, dalam kecermatan dia juga membutuhkan penalaran yang tinggi atau tidak. Nah, itu juga menjadi faktor, artinya penilaian kita pada tingkat kompleksitas. Ya. Nah, di samping peserta didik dan tenaga pendidikan, ya, faktor waktu juga menjadi penilaian di dalam menentukan skor kerumitan atau kompleksitas ini. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut, sehingga dalam proses pembelajarannya memerlukan pengulangan. Artinya ketika materi kita berikan itu membutuhkan waktu yang cukup, ya, harus cukup dan diulang-ulang. Artinya materi yang kita berikan itu bukannya kompleksitas yang rendah, tetapi justru kompleksitas yang tinggi, sehingga pensekorannya rendah. Kenapa? Karena daya serap daripada peserta didik kita tadi. Berikutnya, ya, ini kompleksitas, ya, dari inti atau kesimpulan kompleksitas itu tadi, ya. Jika suatu indikator hanya meliputi sebagian daripada indikator atau KD dari kondisi tersebut di atas yang sudah kita bahas tadi, dapat dinyatakan memiliki kompleksitas sedang. Dan apabila tidak memerlukan kondisi tersebut, indikator dapat dinyatakan memiliki kompleksitas rendah. Jadi dari kompleksitas ini hanya guru dan kelompok guru lah yang mengerti bagaimana daya serap dalam tingkat kompleksitasnya. Yang berikut adalah aspek daya dukung. Ya, daya dukung ini sangat mempengaruhi dalam menganalisis KKM, seperti ketersediaan tenaga pengajar atau gurunya. Dalam sekolah itu, dalam satuan pendidikan, ya, di sekolah itu cukup tersedia atau cukup gurunya itu cukup apa enggak, kan, seperti itu. Ya, kemudian sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan atau ketersediaan media pembelajaran. Seperti yang kami sebutkan tadi, sarana prasarana baik yang utama maupun yang pendukung, ya, atau media pembelajarannya itu tersedia atau tidak di satuan pendidikan. Itu juga menjadi bahan analisis kita dalam menentukan KKM, ya. Kemudian biaya operasional pendidikan. Nah, ini ketersediaan dana atau keuangan memadai tidak di satuan pendidikan tersebut. Kemudian manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini terutama dalam kepala sekolah atau kepala madrasahnya. Bagaimana dalam mensupport, ya, manajemen sekolah. Jadi mensupport, kepala sekolahnya itu mensupport baik dari sarana, baik ketersediaan pengajar maupun keuangan, itu bisa disupport apa tidak oleh satu pendidikan melalui kepala sekolah. Kemudian yang terakhir adalah kepedulian stakeholder sekolah. Stakeholder ini, ya, salah satunya adalah masyarakat atau sekolah ada kerjasama di pihak-pihak lain, pihak luar, atau katakanlah komite. Nah, itu kepeduliannya terhadap pembelajaran di sekolah itu ada keterkaitannya atau tidak. Nah, itu juga menjadi bahan pertimbangan dalam menganalisis KKM ini. Yang berikut intake. Intake ini daya serap siswa atau peserta didik yang bersangkutan. Tingkat kemampuan rata-rata peserta didik. Nah, tingkat kemampuan ini tidak dinilai dari individunya. Tingkat kemampuan ini dinilai dari peserta didik di dalam suatu kelas. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan intake ini? Ya, dari segi penilaiannya,
Nah, di kelas 1, di kelas 10 dapat, ini kita contohkan di kelas 10 dapat didasarkan pada hasil seleksi PSPB-nya ya, atau PPDB-nya. Ya, PPDB itu melalui nilai ujian nasionalnya, nilai rapor kelas 3, MTS atau SMP-nya. Kemudian dia tes masuknya, termasuk juga psikotesnya. Ini juga dapat menjaring tingkat intake peserta didik dalam kita menentukan KKM ya. Yang berikut kelas 11 dan kelas 12 itu didasarkan pada tingkat pencapaian KKM peserta didik pada semester atau kelas sebelumnya. Jadi kita bisa menilainya dari daya serapnya di kelas 10 seandainya. Kalau yang di kelas 12 bisa kita lihat di kelas 11-nya bagaimana intake-nya pada saat di kelas 11 tersebut. Baik Bapak Ibu, ya, yang berikutnya adalah menganalisis kriteria menjadi nilai. Nah, ini poin-poin atau skor-skor ya yang bisa kita analisis, kita masukkan dan kita hitung. A dengan memberikan poin. Nah, ini kompleksitas, daya dukung, intake, skor nilai. Kompleksitas 1 itu artinya tinggi. Sementara sedang itu skor nilai 2 dan rendah 3. Jadi kalau kompleksitasnya sangat tinggi, daya serap kerumitan siswa dalam menyerap pelajaran tadi tinggi, ya kita beri skor 1. Kemudian daya dukung kalau tinggi diberikan 3, intake juga 3. Artinya ketersediaan daya dukung dan penyerapan siswanya memadai atau tidak, itu kita beri 3. Sedangkan untuk sedang itu 2 dan rendah 1. Nah, ini contoh ya, sebagai contoh menghitung bagaimana indikator ya, setiap indikator. Jika indikator memiliki kriteria kompleksitas rendah, daya dukung tinggi dan intake peserta didik sedang, nilainya adalah 88,89 atau dibulatkan 89. Nah, kita ambil contoh kompleksitasnya tinggi, berarti rendah. Kemudian ditambah dengan daya dukungnya 3, berarti tinggi. Dan intake pesertanya sedang. Maka dikali 100, maka dibagi 9 ya. Ini 3 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9, kemudian dikalikan 100, maka akan didapatkan penilaian 88,89 atau kita bulatkan 89, seperti itu ya. Yang berikut dalam pemberian skor bisa juga dengan nilai bulat. Penilaian bulat ya, dengan menggunakan rentang nilai katakanlah nilai KKM itu kita rentang 50 terendah. Ya, 50 terendah. Nah, jadi kita bisa skorkan nilai tadi ya. 50 ini tinggi, 50 sampai 64 itu skor penilaiannya, kompleksitasnya tinggi, kemudian 65 sampai 80 sedang, 81 sampai 100 rendah. Jadi itu tergantung kesepakatan Bapak Ibu melalui forum MGMP ya. Seperti itu. Jadi melalui forum MGMP MKKG itu bisa menentukan sistem yang mana mau diambil, apa yang pakai skor 1, 2, 3 atau menggunakan skor bilangan bulat seperti itu ya. Selanjutnya ya, nilai KKM indikator adalah rata-rata dari nilai ketiga kriteria yang ditentukan. Contoh kompleksitas sedang 75, daya dukung tinggi 95 dan intake sedang 70. Maka nilai KKM indikator ini satu indikator ya. 75 ditambah 95 ditambah 70 dibagi 3. Nah, seperti itu. Ya, dibagi 3 karena 3 penilaian tadi. Dibagi 3 sama dengan 80. Nah, berikutnya penetapan KKM contoh dengan memberikan poin. Nah, ini di sini kami jelaskan bahwasanya penilaian indikator, ambil contoh ini pelajaran PPKN, itu ada penilaian 3 penilaian kompleksitas, daya dukung dan intake, kemudian mendapatkan nilai. Seandainya kita ambil 1 KD 3.1 ini mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, di sini ada 4 indikator. Jadi kalau 4 indikator, ini semua indikator ini kita kasih KKM-nya dulu, kita cari dulu berdasarkan skor-skor
daripada kompleksitas, daya dukung, dan intake. Ini contohnya, seandainya menguraikan pengertian bangsa, ini kompleksitasnya rendah, maka diberi skor 3, kemudian daya dukungnya tinggi diberi 3, dan intake sedang diberikan 2. Maka akan menghasilkan nilai tadi, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, 3 ditambah 3 ditambah 2, maka jumlahnya akan menjadi 8. 8 dibagi 9, maka akan mendapatkan 88,89, atau kita bulatkan 89, seperti itu. Nah, ini setiap indikator kita jumlahkan dulu. Jadi kita cari dulu setiap indikatornya. Pastinya indikator itu kita analisis berdasarkan tingkat kompleksitas, aspek kompleksitas, daya dukung, intake-nya. Nah, kemudian dari semua indikator ini tadi kita jumlahkan berapa indikator, baru kita bagi sejumlah daripada indikator. Nah, seperti ini ada 4, ya kita jumlahkan 89 ditambah 56 ditambah 78 ditambah 78 dibagi 4, karena dia ada 4 indikator, maka akan menghasilkan KD, ya, menghasilkan KKM KD, menghasilkan 75,25. Artinya KD 3.1 mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur terbentuknya negara, menghasilkan KKM 75, seperti itu. Nah, dari dari KD ini tadi, dalam pembelajaran Bapak Ibu barangkali bisa mencapai 3 KD, 4 KD, 5 KD, bahkan 6 KD. Nah, caranya sama, ya. Nanti seluruh KD itu dijumlahkan. Dari seluruh KD, ya, KD ini tadi kita jumlahkan berapa KD. Seandainya dia 6 KD, berarti 6 KD. 6 KD berapa nilai KKM-nya? Ini juga bisa kita bulatkan. Kalau seperti ini 75, ya. Kita bulatkan ini 0,25. Ini maka kalau kita bulatkan menjadi 75. Jadi setiap KD bilangan bulatnya, ya, itu berapa yang baru kita jumlahkan dan kita bagi sejumlah KD. Jumlah KD-nya berapa? Kalau 6 KD, ya berarti kita bagi dengan 6 KD, seperti itu. Nah, ini Kak rumus, ya, menghitung poin setiap indikator. Sebagai contoh tadi, kompleksitas 3, ya, kemudian ditambah daya dukungnya 2, ditambah intake-nya 3, dibagi 9 dikali 100, maka akan menghasilkan 88,88. Kita bulatkan menjadi 89, ya, 89. Maka dengan demikian nilai untuk salah satu indikator sudah didapatkan, seperti itu Bapak Ibu, ya. Yang berikutnya adalah setelah setiap indikator sudah didapatkan nilai KKM-nya, langkah selanjutnya adalah menghitung KKM setiap KD. Nah, setiap KD kita hitung berapa, ya. Nah, ini jumlah indikator tadi, ya. Jadi indikator 1, ini 2, indikator 3, indikator 4, dan indikator 5 itu kita jumlahkan dibagi 5, maka mendapatkan KKM KD. Jadi asal mulanya KKM KD tadi ya dari indikator, seperti itu. Nah, ini contoh nilai-nilainya, ya. Dari 5 indikator dibagi 5 maka akan menghasilkan 87,4, seperti itu. Dibulatkan menjadi 87, artinya nilai ini adalah KKM KD dari salah satu KD. Setelah masing-masing KD sudah didapatkan, langkah berikutnya adalah menjumlahkan semua KD dibagi jumlah KD-nya, maka akan didapatkan KKM mata pelajaran yang bersangkutan. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, seluruh KD kita jumlahkan, baru dibagi sejumlah KD, maka akan didapatkanlah KKM daripada mata pelajaran tersebut. Nah, ini contohnya KD 1, KD 2, KD 3, KD 4. Ini kalau KD-nya ada 4. Dibagi 4 sama dengan, ya, KKM mata pelajaran. Nah, seperti ini. Ini sudah kami berikan contoh penilaian setiap KKM. KKM seandainya KD 1 88, KD 2-nya 87, KD 3-nya 85, dan KD 4-nya 77. Nah, dibagi sejumlah KD, ya, KD-nya ada KD 4, maka akan menghasilkan 84,25. Kita bulatkan menjadi 84. Maka setelah dihitung semua KKM KD, maka didapat KKM mata pelajaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu, ya. Ya, nanti dicoba, ya,
insya Allah bisa ya. Selamat mencoba. Nah, ini kalau kita menggunakan tampilan ini kalau kita menggunakan skor dalam artian bilangan bulat ya 75, 90 ini sama seperti kita mencari dengan menggunakan skor 321 atau 123 tadi. Sama ya. Seperti itu. Baiklah. Selanjutnya adalah analisis ketuntasan. Analisis ketuntasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian KKM yang telah ditetapkan. Telah ditetapkan tadi. Hasil analisis ditindaklanjuti dengan memberikan perbaikan remedial bagi peserta didik yang belum tuntas dan pengayaan atau enrichment bagi yang sudah tuntas. Nah, seperti itu. Itu analisis ketuntasannya. Manfaat analisis sebagai dasar untuk menetapkan KKM pada tahun berikutnya. Jadi patokan KKM ini setiap semester bisa kita tentukan dan bisa kita tetapkan. Selanjutnya adalah perbaikan proses pembelajaran. Bagaimana kekurangan dalam proses pembelajaran kita, mungkin strategi, mungkin media, segala macam, itu bisa kita rubah atau harus ada perubahan. Sehingga pembelajaran itu akan meningkat. Baiklah. Untuk selanjutnya adalah alur prosedur kerja. Ya, kerja daripada bagaimana KKM mata pelajaran ini bisa dihasilkan. Ya, dari kepala sekolah ini menugaskan Wakakurikulum dan TPK untuk menyusun perencanaan KKM, ya, memberikan arahan teknis tentang penetapan KKM. Itu kepala sekolahnya fungsinya. Yang berikut membuat perencanaan Wakakurikulum yang sudah ditunjuk atau orang yang ditunjuk tadi. Membuat perencanaan dan jadwal kegiatan penetapan KKM. Yang berikutnya menetapkan mekanisme yang digunakan dalam penetapan KKM-nya. Ya, mekanismenya bagaimana? Ya, itu melakukan penetapan kriteria itu sesuai dengan melalui KKM atau MGMP. Ya, seperti itu ya, MGMP ditetapkan masukan untuk perbaikan seperti itu. Nah, sehingga nanti setelah selesai dianalisis sosialisasi KKM yang telah ditetapkan oleh guru atau MGMP, orang tua dan peserta didik akan menghasilkan ini gunanya ini ya. Ini outputnya itu istilahnya feedbacknya apa gitu kan. Seperti itu. Oke, lanjut. Hasil penetapan KKM yang kita analisis tadi itu hasil penetapannya oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. Nah, setelah kita analisis dan sudah disepakati, maka sekolah akan menetapkan penetapannya sesuai dengan KKM yang sudah dianalisis dengan surat keputusan kepala sekolah. Artinya itu KKM sekolah seperti itu. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Jadi sosialisasikan KKM yang mata pelajaran di satuan pendidikan kita kepada peserta didik biar artinya ketercapaiannya sudah pantas atau belum seperti itu. KKM dicantumkan dalam LHB. LHB ini laporan hasil belajar atau raport kata kita itu pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali murid ya. Nah, ini penting ya. Untuk KKM itu ada kolomnya kalau sekarang kita menggunakan RDM, ya, KKM masing-masing pelajaran itu sudah ada di RDM. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lain waktu kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, bermartabat, madrasah. Oke.